sebagian masyarakat itu mendengar sebelah pihak saja. Seperti ada contoh jangan gabung Muhammadiyah itu sesat. Ada yang bilang Muhammadiyah itu nggak ada kunut, nggak ada maulid, nggak ada tahlilan. Bang Aldam ini saya dengar juga sebagai ketua di salah satu organisasi yang cukup besar di PD Jaya. Itu organisasi apa? Di PD, bukan di PD Jaya. Oh, di PD Jaya, maaf guys. Di PD ya. Ya, di PD. Beda PD sama PD Jaya. Beda lah. Karena tapi pecahan ya. Pecahan dari PD. Dari PD. Ketika kita berbuat baik terhadap seseorang, maka jangan berharaplah yang baik untuk kita, feedbacknya lah. Tapi ketahuilah ketika kita berbuat baik itu ada seseorang dan segumpalan lah, ada orang yang membantu kita saat kita butuh. Kita bukan mengharapkan, tapi ketika butuh pasti ada orang baik di samping kita. 1, 2, 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita guys, saya Habib Rabbani di Violet Podcast Open the Mind. Oke, di kesempatan kali ini guys, kita mengundang tamu kita dari jauh-jauh nih. Sekarang nih studionya tuh udah berpindah dari Bogor ke Aceh. Nah, sekarang kita ada di Banda Aceh. Kita undang seseorang yang luar biasa. Dia seorang pemuda yang jarak tuh berapa jam dari sini? Dari Banda? 2 jam, 2 jam dari Banda. Ini dia Bang Aldo Maulana. Bang Aldo Maulana ini dari PD dia. Kita dengerin dulu perkenalan dari Bang Aldo Maulana. Siapa nama kita, Bang? Oke, sebelumnya Fastabiqul Khairat. Jadi nama saya Aldo Maulana. Saya berasal dari PD. Tempat alamat tinggal yang tepatnya itu di 5 RB. Di 5 RB itu desa? Itu desa. Desanya Desa Tunung Rube. Tunung Rube? Iya, Tunung Rube. Tunung Rube itu ada artinya? Mungkin Tunung Baru kan? Oh, mungkin ada kas-kasnya lah dari Aceh. Kayak saya tahu kalau belang itu kan artinya kayak sawah. Ya, belang Padang. Iya. Belang PD. Iya. Kalau Tunung apa tadi? Tunung Rube. Tunung Rube ya. Iya. Di karena PD. Rube itu mungkin mukimnya. Mukim. Oh, Tunung Rube. Dan nanti masyarakat PD ya mau cari Abang Aldem. Yes. Itu ada Bang Aldem ini sekarang usia berapa? Usia masih muda juga ya. Masih muda. 19 tahun. Hampir 19. Oh, masih 18 berarti? Iya, 18 setengah lah. 18 setengah. Ya, bulan 12 baru 19 tahun itu dapat. Saya kira tadi Bang Aldem ini dah 20 ke atas ya. Nah, ada bukan tua tapi kayak ada karisma gitu dah. Agak ada karisma apa gitu. Ya, betul. Mungkin awet muda ataupun segala macam. Ada abang keturunan Aceh asli? Saya keturunan Aceh asli. Kebetulan ayah saya itu orang Aceh juga. Orang Aceh juga. Ibu juga orang Aceh. Namun menetap di Jakarta. Oh, menetap di Jakarta. Waktu masih gadis ya. Oh, masih gadis. Iya, siapa? Oh, ibu ah. Ibu. Menetap di Jakarta. Siap. Ketemu di PD. Ketemunya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Lahirlah bang. Lahirlah saya di Sigli ya. Oke. Dari Sigli. Sekarang kegiatan kuliah atau? Saat ini saya kuliahan di salah satu universitas yang ada di PD. Di PD. Itu Universitas Jabal Ghafur. Jabal Ghafur. Di Fakultas Hukum. Oh, di Fakultas Hukum ya, Pak. Mau jadi advokat. Mau advokat ah. Keren ya nih. Ya nanti kalau saya kena kasus ya. Boleh lah dibantu. Boleh. Kan? Setelah saya kan kena fitnah misalnya Iya. Korupsi misalnya saya. Wah, saya panggil Bang Aldam. Bang Aldem. Okay. Nanti akan dibantu. Kalau betul, kalau salah. Oke, Bang Aldem ini saya dengar juga sebagai ketua di salah satu organisasi yang cukup besar di PD Jaya. Itu organisasi apa? Di PD, bukan di PD Jaya. Oh, di PD Jaya, maaf guys. Di PD ya. Ya, di PD. Beda PD sama PD Jaya. Beda lah. Beda. Karena tapi
pecahan ya. Pecahan. Pecahan dari BD. Dari BD. Jadilah BD Jaya. Oh ya. Jaya selalu. Jaya selalu. Jadi saat ini saya menjabat sebagai ketua IMM, itu IMM. ialah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi organisasi yang terlama lah di Indonesia. Bisa, ya. Bahkan bisa kerennya itu organisasi yang terkaya. Iya. Ya, itu. Itulah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Baru juga ya. Baru juga di BD. Maksudnya baru dilantik. Baru dilantik ya. dilantik. Abang sekarang kuliah kan? Sudah semester berapa? Semester 2. Oh, masih semester 2 dah jadi ketua IMM ah? Iya, Wih, keren, masih muda lagi. Masih 18,5. 18,5. Lagi itulah. 18,5. Masya Allah, keren guys. Jadi kenapa rupanya bisa bergabung tuh di IMM? Sebelumnya saya belum bergabung lah sama IMM karena belum tahu apa itu IMM. Sebelumnya masuk ke organisasi lain, seperti sebelumnya pas SMP saya mengenal organisasi. Saya menjadi ketua OSIS. Setelah sempat jadi ketua OSIS juga? Di SMP sempat. Tapi sebelum masuk SMK itu di SMP sudah tahu organisasi PI, Yoskapi. Oh, PI. Pas SMK udah naik dikit. Jadi ketua OSIS juga. Ketua OSIS juga. Iya. Tuhan. Jadi mengenal juga itu di SMK organisasi yang namanya MRI. Ya, ada sejenis KNPI. Iya, KNPI. Namun ada keistimewaan ketika mengenal IMM. Jadi mungkin di PD belum ada yang namanya IMM. Ada, cuman tidak aktif. Oh, tapi kurang aktif ah? Iya. Dari saya lah ingin mengaktifkan IMM tersebut. Jadi anak muda di PD itu kurang tahu apa yang IMM. Jadi mulai dari SMP udah melek organisasi. Iya, namun saya juga sempat tidak ingin berorganisasi. Oh, kenapa tuh bang? Karena pengen jadi abdi negara, jadi ingin jadi polisi, tentara. Tapi ada sesuatu yang bisa merubah kita kan, manusia berubah-ubah lah hatinya. Pengen jadi politikus lah, pengen jadi inilah. Tapi dari organisasi lah kita menemukan jalan hidup. Itu dulu kenapa terpikir ingin jadi abdi negara seperti polisi? Emang betul-betul ingin mengabdi terhadap negara. Atau tidak ada motivasi dari orang tua? Tidak, karena saya dulu itu ingin patriot, ingin mengabdi, ingin betul-betul mengabdi untuk negara. Karena kan mengabdi itu juga sebagian sebagian dari perbuatan yang baik untuk negara. Betul. Secara hukum. Terus bisa berubah berpikiran untuk tiba-tiba terjun ke organisasi? Ketika memimpin sebuah organisasi. Nah, jadi ketika jadi ketua IMM, berubahlah. Kagak pengen tes lagi lah abdi negara, sudah nyaman di dunia luar lah. Awalnya tes ah? Sempat tes, namun gagal. Lah. Setelah jadi gimana tuh bang? Maksudnya cerita bang bisa jadi ketua, awalnya kan pasti anggota biasa kan? Biasa. Terus apalagi kan kalau kita bilang masih umur yang sangat muda, 18,5 tahun, terus masih juga semester 2, tapi udah kalau kita bilang dah dipercayakan untuk memimpin organisasi yang memang kita bilang IMM ini organisasi lama lah. Saya dulu juga pernah dulu saya SD di Muhammadiyah. SD di Muhammadiyah saya dulu. SD Muhammadiyah ada pelajarannya KMD namanya. Kemuhammadiyahan. Nah, itu saya belajar tuh. Bagaimana kita di setiap otonom daerah tuh dikasih bisa bikin Muhammadiyah tuh kayak mana sejarahnya. 1902 Muhammadiyah berdiri ya. Kalau IMM tahun 1961. Oh, setelah kemerdekaan. Mungkin iya. Ya, setelah kemerdekaan. Jadi itulah gimana tuh abang bisa diamanahkan? Mungkin karena karakteristik kita sendiri, jadi cara terjun ke dalam masyarakat. Jadi tergantung kita sendiri, dan juga yang perlu kita tahu bahwa itu tergantung niat kita sendiri. Mau jadi apa, mau jadi bagaimana, itu tergantung niat kita dulu. Jadi kalau kita niat baik, maka jalannya akan baik. Ketika kita jalannya agak niatnya buruk, ya jalannya buruk juga. Jadi untuk mendapatkan bisa seperti ini, mendapatkan sebagai jabatan ketua IMM,
memang setiap daerah itu ada yang namanya DAD, Darul Akram Dasar. Jadi dari situ perkenalan yang namanya perkenalan terhadap IMM sendiri. Jadi seperti leadership lah. Leadership. Okay. Kalau di PI LBTD. Ya, leadership basis training lah. Basis training dasar. Jadi memang kayak disekolahkan gitu dulu lah. Di Bayat lah. Di Bayat. Ya, betul. Jadi dalam Muhammadiyah itu tersendiri ada yang namanya motonya. Misalkan untuk hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah ya. Ada satu kata yaitu yang dianut selalu oleh Muhammadiyah, fastabqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi di IMM ini sebenarnya enak, namun di PD itu belum ada yang tahu IMM itu apa. Masih sudah lama tapi belum ya. Terlalu Karena sempat vakum juga. Setelah Muktakmar di Bali, jadi tidak ada lagi ketua. Ada ketua namun orang lain. Kan ini kita bicara organisasi nih Bang. Berarti kan ada niatan dalam hati itu berpikir orang banyak. Pasti ada satu narasi atau satu motivasi Bang, kenapa Abang tuh kalau kita bilang mau jadi ketua organisasi yang besar, yang cukup besar. Kalau kita bilang kita bisa ya mikir untuk diri kita sendiri. Kan kesuksesan, apalagi kalau bicara diri sendiri kan cepat kali sukses saya bilang. Kenapa memilih untuk jadi mengambil beban? Begini, jadi ketika kita berbuat baik terhadap seseorang, maka jangan berharaplah yang baik untuk kita, feedbacknya lah. Tapi ketahuilah ketika kita berbuat baik itu ada seseorang dan segumpalan lah, ada orang yang membantu kita saat kita butuh. Kita bukan mengharapkan, tapi ketika butuh pasti ada orang baik di samping kita. Jadi yang namanya saya sangat gemar untuk membantukan orang lain, membantu. Karena kan Islam itu juga disuruh membantu. Apalagi tetangganya harus bantulah. Jadi di Muhammadiyah ini ada satu yang namanya dikata Kiai Haji Ahmad Dahlan, potongan-potongan tersebut. Jadi ketika kita memimpin, jadi ke belakangnya suruh dipimpin dulu oleh orang lain. Jadi kita harus menghormati. Dan dari kata yang lain Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengatakan memang kita harus berilmu, tapi yang lebih penting itu pengalaman orang lain. Ya, betul. Kenapa harus IMM? Saya ingin menerangkan bahwa Muhammadiyah ini bukan seperti orang bilang. Ada misalkan gabung IMM, jadi orang bilang IMM ini sesat, IMM ini Syiah segala macam. Tapi kita di PD ini meluruskan lah apa yang orang bilang. Jadi kan kalau dari anak muda pasti orang sedikit tahu, sedikit. Apalagi kan anak muda zaman sekarang sudah bermodal HP, tinggal scroll. Tinggal kita yang luruskan. Tergantung pemimpinnya juga, siapapun itu. Betul. Jadi apa sebetulnya yang maksudnya itu Habib di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Iya, betul. Apa sebetulnya yang menjadi visi besar di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Untuk itu apakah dia sekedar mengikat mahasiswa Islam saja dalam kegiatan-kegiatan tertentu, atau ada yang memang dikejarnya menjadi visi besar di IMM ini? Jadi sebelum untuk mengikat mahasiswa nih ya, ada yang namanya di Muhammadiyah itu ada ortom sendiri. Dia ada namanya IPM, Ikatan Pelajar. Namun ada sempat berubah. IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Namun diubah kembali jadi IPM. Jadi dari kita sekolah pun sudah ada banyak bayat IPM. Jadi kita belajar di IPM dulu lah sebelum ke IPM. Berarti dari sebelum kuliah ini memang dah aktif di Muhammadiyah? Sebelum mahasiswa? Belum sih. Belum. Tapi pas masuk kuliah mulai melirik IMM.
Jadi ketika dulu sempat kuliah di Banda juga sih. Oh, sempat kuliah di mana? Ya di Unsia. Oh, ke sini? Iya, Oh, betul. iya. Di Fakultas MIPA Fisika. Oh, MIPA Fisika. Dulu itu belum jadi ketua IMM. Oh, iya. Masih kuliah di sini lah. Kuliah sini. Namun karena sakit balik ke sana, ada seorang yang mengamanahkan. Oh, ini kamu jadi ketua Ke IMM. sini. Karena ketua di sana makanya memutuskan kuliah di sana. Atau karena kuliah di sana memutuskan jadi ketua. Jadi ketua IMM. Oh, Betul. jadi ketua baru. Oh, berkorban lah. Iya. Demi Demi kemaslahan umat lah. Karena kan untuk membantu umat, untuk kita juga. Karena kedepannya orang lain kan membantu kita juga. Namun tidak perlu mengharapkan. Karena kenapa? Yang baik itu pasti datang. pada kita. Pasti Allah datangkan. Iya betul. Kalau kita bantu agama Allah, Allah pasti bantu balik. Siap. Tadi bang, apa nama visi besarnya IMM ini? Dia mau arahnya kemana sebetulnya? Kan sebetulnya banyak nih organisasi Islam di, apalagi di kampus kan banyak sekali. Apa sebetulnya yang membedakan IMM dan abang tertarik ke situ? Kalau di Aceh ini agak kurang IMM. Palingan daerah-daerah tertentu seperti Banda Aceh lah, katakanlah Banda Aceh, Luk Semue, Biren itu memang sudah mengenal karena ada universitas sendiri. Di sini, di sana. Di PD ada juga, tapi sudah tidak ada lagi. Namun berbeda IMM itu ada kata tersendiri, yaitu berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi IMM tersebut misinya meluruskan umat ke jalan yang benar. Oh iya. Jadi besar visi misinya. Jadi bisa dikatakan visinya itu berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Iya betul. Ini kan ini udah berapa lama menjabat lah jadi ketua IMM? Baru berapa bulan lah. Karena kan sempat ditahan SK juga dari DPD-nya. Jadi harus menunggu dan sekarang menunggu juga hasilnya. Ini kan selama menjadi ketua nih kan, apalagi tadi dibilang banyak lah pikiran isu-isu miring tentang Muhammadiyah apa segala macam, dibilang sesat lah apa segala macam. Selama abang jadi ketua nih apa tuh? Maksudnya lika-liku ya menjadi ketua IMM, apakah banyak penolakan dari masyarakat atau bagaimana orang menanggapi IMM? Apalagi kan kalau kita bilang tadi jarang didengar, apalagi masih di PD ya, masih baru sekali. Apa lika-liku, maksud tuh ada kisah? Mungkin ada sih, karena ada sebagian masyarakat itu mendengar sebelah pihak saja. Seperti ada contoh, jangan gabung Muhammadiyah itu sesat. Ada yang bilang Muhammadiyah itu nggak ada kunut, nggak ada maulid, nggak ada tahlilan. Sebenarnya ada yang lakukan, tapi mereka belum bergabung saja. Seperti saya memang bukan dulen Muhammadiyah, tapi tidak menghakimi, tidak memvonis bahwa itu adalah sesat. Kita jangan memvonis seseorang tersebut kalau belum bergabung ataupun belum melihat secara nyata. Lihatlah yang kebenaran, lihatlah, masuk dulu. Tabayun dulu. Ya, dulu. Jadi intinya jangan mau dipecah-pecahkan. Iya. Namun kan bisa kita bilang Muhammadiyah ini tertua lah di Indonesia, tapi masih minim dari masyarakat yang mendapatkan info tersebut. Jadi kami dari mahasiswa khususnya di PD ingin bergerak menuju ke pelosok-pelosok sana, ingin meluruskan bahwa Muhammadiyah tidak seperti tersebut, tidak seperti berita yang beredar lah. Pesan abang nih, Bang Aldem, untuk pemuda-pemuda Islam di luar sana. Pertama untuk menyikapi hal-hal tersebut dari hati yang dalam. Jadi melihat organisasi tersebut jangan dari orang-orang yang tidak jelas informasi. Belajar dari organisasi, bukan dari orang-orangnya. Betul. Namun perlu juga kita tahu bahwa organisasi itu jelas dari mananya, sumbernya dari mana. Namun di Indonesia pun tidak ada yang menyebutnya sesat, tidak. Kalau dari Bang Aldem nih, apa sih manfaat atau kenapa sih pemuda itu harus berorganisasi?
Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui manfaat organisasi. Namun ada sebagian orang mungkin ngapain gabung organisasi, buang-buang waktu. Iya. Tapi ketahuilah, bergabung organisasi itu ada manfaatnya. Mungkin bukan sekarang, tapi kedepannya. Apakah 5 tahun kemudian ataupun 10 tahun kemudian. Pokoknya gimana pun kita berada, kalau ada manfaatnya pasti ada hasilnya. Ya, kita tanam padi hari ini akan tumbuh padi juga, nggak akan tumbuh jagung. Iya betul. Manfaatnya tuh bukan harus dirasain sekarang. Iya betul. Karena kan proses itu bukan instan, tapi ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Pedih dulu, tapi kedepannya bersenang-senang. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Pesan abang nih, apalagi kan ini mahasiswanya kita bicara tentang pemuda pastinya. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali kalau kita bilang ya akhir zaman fitnah. Apa nih pesan abang untuk para pemuda di luar sana yang masih lagi kalau kita bilang untuk diri sendirinya aja ya gitulah. Apa pesan abang untuk para pemuda di luar sana? Saya juga masih tahap belajar, jadi masih belajar dari orang lain, dari pengalaman orang lain. Namun yang perlu kita bilang bahwa anak muda zaman sekarang jangan apatis. Ya. Jadi kenapa saya bilang tersebut? Karena dunia ini berputar. Kalau kita berdiri dari porosnya, ya kita akan ngestagnat di posisi tersebut. Ya. Jadi bergerak. Temukan dunia yang kita mau. Jadi arah tersebut kita yang menentukan. Orang lain bisa ngomong, tapi tidak bisa merubah. Yang merubahkan diri sendiri kita. Dari kita sendiri, dari niat kita sendiri. Kalau kita ingin menapak di tangga keberhasilan, itu ada satu pesan dari kawan-kawan saya, yaitu jangan berhentilah jadi orang baik. Karena tangga keberhasilan, kesuksesan tersebut dari kita yang hati untuk masyarakat yang baik. Betul. Jadi dari jangan berhenti, fastabiqul khairat tadi. Ya, jadilah orang yang baik saja. Karena kemanapun kita berada, pasti orang lain akan membantunya. Kesulitan, orang yang tidak baik akan melalui jalan yang kesulitan, tapi orang yang baik akan menemukan jalan yang kebenaran. Itu saja. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu bang. Siap. Nanti kita ketemu di pertemuan akan datang nih. Terima kasih bang Aldam. Jadi gitu guys, apapun organisasinya, selagi itu baik dan organisasi Islam tentunya khususnya, selagi masih di bawah 4 mazhab ini, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, dan itu masih diakui oleh Majelis Ulama Indonesia, InsyaAllah baik. Jadi jangan kita ambil buruknya. Kan itu dah ada pendapatnya. Yang salah tu adalah organisasi terlarang memang. Contohnya dulu ada Ahmadiyah. Tu organisasi yang dilarang. Dilarang karena memang terbukti sesat. Ini bukan sesat, dia memang ada pendapatnya. Itulah perlu kita berilmu sebelum beramal. Jadi itu guys, mungkin nanti kita akan bahas juga di pertemuan akan datang, apa sih organisasi terlarang yang memang dikatakan sesat. Oke guys, mungkin itu aja untuk sesi podcast kali ini. Stay tune terus di di Violet Podcast berikutnya. Bakal lebih seru lagi, bakal lebih ramai lagi. Violet Podcast, open the mind. 1, 2, 4